Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCMK Nor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah sebagai upaya kita mendalami ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita momennya Maulidan dan kita juga berada di bulan Maulud atau Rabi al-Awwal, oleh sebab itu topik ini penting untuk kita angkat, meskipun kita pernah mengkaji Maulidan dalam beberapa perspektif ya. Tapi paling tidak nanti memperdalam, mempertajam pemahaman kita yang berkaitan dengan Maulud Nabi yang sering terjadi kontroversi atau perdebatan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu topik kita yaitu pro dan kontra Maulid Nabi Muhammad, dan yang paling penting ini karena inti kajian kita di sini. Posisi Muhammadiyah di mana? Apakah pro atau kontra ini? Pro atau kontra? Ya nanti kita lihat ya. Tapi yang pertama perlu untuk kita coba dudukkan Maulid Nabi Muhammad. Dari segi istilah yang digunakan untuk menyebut Maulid itu ada beberapa varian penyebutan. Ada disebut maulid. Kalau maulid itu berarti apa? Kelahiran atau isim apa? Ismu zaman. Kata benda yang menunjukkan apa? Waktu gitu. Maksudnya maulid itu hari kelahiran Nabi gitu. Kalau disebut apa? Maulid. Ada juga yang menyebut maulud. Kalau maulud itu apa? Apa? Makan. Nggak arti maulud itu. Jadi menjadi bahasa Indonesia mulut itu. Maulud itu yang dilahirkan, maksudnya bayi yang dilahirkan. Mau disebut maulid, mau disebut maulud, maknanya ya sama gitu. Tapi kalau maulid berkaitan dengan apa? Waktu atau hari kelahiran Nabi. Kalau maulud berarti merujuk pada sosok yang dilahirkan. Bisa juga disebut milad. Nah ini milad itu ulang tahun itu ya. Ada milad Muhammadiyah. Nanti kita lihat Muhammadiyah pro terhadap maulid atau tidak, tapi yang jelas Muhammadiyah punya milad gitu. Nah, bisa juga disebut apa? Miladun Nabi. Kalau khol itu nanti nggak, maksudnya akar katanya itu khol itu nanti kan kita mengkaji dari kata walada yalidu itu loh. Nanti melahirkan varian apa? Kata gitu. Bisa juga ada yang menyebutnya wiladah gitu. Wiladah apa? Wiladah apa? Kelahiran gitu. Kalau wiladah apa? Kelahiran. Dan terkadang juga ditambahi id itu. Kalau id itu apa? Idul Fitri, Idul Adha, Idul Maulud atau Idul Maulid. Hari raya apa? Kelahiran Nabi.
terkadang juga disebut ihtifal. Kalau ihtifal itu apa? Haflah apa? Perayaan. Kalau ada yang menyebutnya ihtifal maulid, yaitu apa? Perayaan maulid apa? Nabi. Dari kata walada yalidu itu, wiladatan atau miladan, itu muncul beberapa varian apa? Penyebutan. Ini kekayaan apa, Pak? Bahasa Arab. Ini yang mengkaji ilmu apa namanya? Ilmu apa? Ilmu sorof. Ilmu apa? Sorof. Kemudian ketika orang merayakan maulid atau maulud, milad, wiladah dan seterusnya, itu tujuannya apa? Ya di antara tujuannya ta'lim sirah nabawiyah, yaitu mengajarkan sejarah apa? Nabi. Ketika ada maulidan pasti apa? Tidak lepas dari enggak yang berkaitan dengan kesejarahan Nabi. Bagaimana Nabi dilahirkan? Bagaimana kita apa? Menjadikan Nabi itu uswah dalam kehidupan kita itu. Itu diantara apa? Tujuan orang merayakan apa? Maulid. Yang diajarkan itu sejarah apa? Nabi. Ada juga yang memiliki tujuan takdim ruh an-nabi, yaitu menghadirkan ruh Nabi ya, dengan membaca kitab mawalid. Nanti kalau sudah sampai mahalul qiyam, berdiri itu menyambut kedatangan ruh Nabi. Itu suasana yang memiliki spiritualitas yang luar biasa bagi orang yang meyakini apa? Kehadiran apa? Nabi. Kalau mendapatkan ketenangan, kesejukan, ya berarti apa, Pak? Orang tersebut merasakan tingkatan spiritualitas yang cukup apa? Dalam bagi yang meyakini. Tapi kalau jenengan mahalul qiyam berdiri saja, Pak, atau duduk saja, Pak? Ya duduk ya. Merasakan ketenangan atau enggak, Pak? Ya, kemudian diantara tujuannya ziyadatul iman wal mahabbah, yaitu menambah keimanan dan kecintaan kepada Nabi gitu. Inti dari perayaan Maulid itu ya bagaimana apa? Meningkatkan keimanan dan apa? Meningkatkan mahabbah, kecintaan kepada Nabi. Berikutnya ziyadah al-umur ad-dunyawiyah, tambah perkara-perkara keduniaan gitu. Bisa jadi momen maulid itu membawa apa, Pak? Berkah atau rizki gitu. Bagi pedagang itu laris, Pak, rizki gitu. Wong kadang nggak ada event aja, Bapak, yang pedagang yang itu loh, yang sekarang ramai itu kadang bikin acara sendiri, apalagi ada event apa? Maulid. Bulan maulid ini ya bulan yang membawa berkah bagi pedagang atau bagi masyarakat gitu. Karena nanti di maulid itu ada banyak apa, Pak? Sedekah gitu. Ada yang dapat kipas angin, ada dapat apa, Pak? Galon air itu. Kalau jenengan amati. Itu kegembiraan yang luar biasa loh, Pak. Pulang maulidan bawa galon itu sampai enggak kuat tuh. Betul, dikasih air kok. Galon besar itu loh, Pak. Di beberapa tempat sampai gitu. Kipas angin juga, Pak, ya. Kemarin rame itu ya. Dapat kipas angin enak kok, ini katanya bid'ah. Enak atau bid'ah ini kan itu. Kemudian berikutnya silaturahmi itu. Karena momen apa? Kumpul-kumpul gitu. Setiap ada kumpul-kumpul nggak lepas dari apa? Berkat itu. Kalau nggak berkat ya, kalau nggak berkat itu apa, Pak? Bahwa berkah. Itulah apa beberapa tujuan apa orang melakukan maulid Nabi. Kemudian sekarang amalan-amalannya apa? Ada yang taklim tadi apa? Mengajarkan sejarah
Nabi. Ada yang baca sholawat. Sholawatnya nanti ada dua ya, sholawat yang ma'thurah yang ada dari Nabi, ada yang ghairu ma'thurah yang tidak ada sumbernya dari Nabi. Misalnya membaca tadi sholawat-sholawat yang ada di kitab Mawalid. Kemudian membaca kitab Mawalid, nanti ada Maulid Al-Barzanji, ada apa saja Pak? Ada apa saja? Berjanji, riba, terus apa? Azab, terus apa? Kelihatan nggak pernah baca itu, nggak tahu. Apa lagi Pak? Hah? Maulid Syaraf Al-Anam, Maulid Azab, dan Qasidah Burdah, dan seterusnya ya. Kemudian di antara amalannya ada yang mengarah pada TBCS gitu. Ini bahasa Muhammadiyah ya. Takhayul, bid'ah, khurafat, syirik itu. Kemudian ada juga nyanyian, dangdutan, dan seterusnya itu. Intinya kalau kita ingin mendudukkan Maulid Nabi itu dari istilahnya memiliki varian istilah Pak. Tujuannya juga macam-macam itu. Amalannya juga macam-macam itu. Nah dari sini kita nanti lihat kira-kira Muhammadiyah itu kalau merayakan Maulid menggunakan istilah apa? Tujuannya apa? Amalannya apa gitu. Kenapa Pak? Ya nanti kita lihat. Nah sekarang kita coba lihat kelompok yang pro Maulid itu, dan juga dalil-dalil yang mereka pakai gitu. Ada 3 kitab ya yang bicara tentang Maulid. Sebenarnya banyak Pak. Ini saya cukupkan 3 kitab saja gitu. Karena kalau semuanya ya nggak bakal habis. Yang pertama kitab Madarijus Su'ud Ilaqtisa'il Burud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ini termasuk mahaguru Islam Nusantara karena beliau meskipun orang Banten tapi kehidupannya banyak dihabiskan di Mekah gitu. Di Mekah, dan beliau banyak memiliki karya tulis Pak. Semua karya tulisnya dalam disiplin fikih, akidah, tasawuf dan seterusnya itu banyak dikaji di pondok-pondok pesantren salaf Pak. Tapi bukan salafi ya, salaf tradisional ya. Karena biasanya memang di beberapa tempat itu ya kitab yang dipakai kitab yang memiliki hubungan genealogi keilmuan. Al-Azhar ya banyak mengajarkan kitab-kitab karya ulama yang berasal dari Mesir. Pasti punya itu Pak, pasti punya kecenderungan terhadap ulama yang memiliki yang ada sambungannya dengan genealogi keilmuan. Makanya pondok pesantren di Indonesia ya banyak menggunakan kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antara kitabnya yaitu Madarijus Su'ud Ilaqtisa'il Burud itu. Kemudian kitab yang kedua yaitu judulnya Haulal Ihtifal Bidzikral Maulidin Nabawi Asy-Syarif. Haulal Ihtifal itu seputar perayaan mengingat kelahiran Nabi Muhammad Asy-Syarif yang mulia, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini ulama yang cukup terkenal Pak. Rata-rata kiai-kiai pesantren Jawa itu juga berguru pada siapa? Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki gitu. Nah, sehingga kitab-kitab beliau meskipun beliau bermadzhab Maliki ya, tapi
sering dibaca di pesantren, termasuk Gus Baha itu, karena juga keilmuannya dari pesantren tradisional, sering merujuk pada siapa? Kitab-kitab karya-karya Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian kitab yang ketiga yaitu Al-Adillah Asy-Syar'iyyah fi Jawazil Ihtifal bi Miladi Khairil Bariyah. Ini pakai milad, Pak. Kalau yang karangan siapa tadi? Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki tadi pakai apa? Maulid ya. Bi Dzikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Kalau ini pakai apa? Ya, ihtifal juga milad ya. Dalil-dalil syar'i, judulnya Pak ini artinya ya. Al-Adillah Asy-Syar'iyyah itu dalil-dalil syar'i fi jawazil ihtifal, tentang kebolehan perayaan bimiladi khairil bariyah, yaitu apa? Perayaan kelahiran sebaik-baik makhluk, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Jadi ada dalil-dalil syar'inya Pak. Judulnya apa? Al-Adillah Asy-Syar'iyyah. Yang ditulis oleh Syekh Izzuddin Husain Asy-Syekh itu. Izzuddin Husain Asy-Syekh itu. Kita akan coba lihat dari 3 kitab ini, Pak, bagaimana mereka beristidlal bahwasanya maulid itu boleh dirayakan dan bahkan itu masyru', dan orang yang Pak melakukan dapat pahala gitu. Kita coba lihat ya. Ini nanti kitab yang pertama itu menampilkan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya ini Pak ya. Madarijus Su'ud ila Iqtisa'il Burud, yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani gitu. Kitab ini sebenarnya syarah dari kitab Al-Barzanji. Kitab apa? Al-Barzanji. Kita nyebutnya berjanjian atau berjanji ya. Tapi Pak yang betul apa? Pakai za ya. Al-Barzanji. Pakai za ya. Al-Barzanji gitu. Ya, itu lidah Jawa, Pak. Di halaman yang ke-15 Pak. Ini kitab ini banyak dijual Pak. Kalau jenengan mau beli, wis pokoknya di Bojonegoro yang jual kitab kuning itu pasti ada kitab ini. Kita coba baca Pak, karena penting ini keterangannya. Wa'lam, ketahuilah annal i'tina bi maulidi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat. Ketahuilah bahwasanya mementingkan maulid Nabi itu termasuk ibadah-ibadah yang paling apa Pak? Mulia gitu. Jadi kalau orang merayakan maulid itu ibadah yang diantara ibadah yang paling apa? Mulia. Wadzalika yahsulu bi it'amit ta'am. Merayakan maulid itu bisa dengan sharing makanan Pak, atau berbagi makanan. Makanya kalau orang merayakan maulid bikin apa Pak? Takir gitu. Berkat apa lagi Pak? Macam-macam itu. Tiap daerah punya tradisi yang berbeda-beda. Tapi intinya Pak, sharing makanan atau gaya berkat lah, itu bahasanya jenengan. Wa qiraatil Quran, baca Quran. Wa dzikri al-qasaid an-nabawiyah, yaitu membacakan qasidah-qasidah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cerita Nabi ya. Nanti baca kitab Mawalid ini ya. Ada tadi Barzanji, Dhiba, Qasidah Burdah, Syaraf Anam dan seterusnya ya itu. Fala budda min qasdil yaum alladhi wulida fihi bi ainih aw lailah allati wulida sallallahu alaihi wasallam fiha min adadi ayyami dzalika syahr bi ainih. Intinya Pak, orang yang merayakan maulid itu ketika merayakan harus diyakini hari itu atau malam itu Nabi dilahirkan, meskipun tidak harus tanggal 12 Rabiul
awal. Makanya perayaan Maulid itu kadang kalau di sini sudah merayakan, Pak. Sudah atau belum? Belum. Kalau tempat saya malah belum tanggalnya sudah merayakan dan gitu. Yang penting itu apa? Meyakini di malam atau hari itu Nabi dilahirkan, tidak harus persis tanggal kelahirannya Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Harinya apa? Senin. Tanggal merah Maulidan, Maulid Nabi Kamis. Lu kok enggak sama, Pak? Rabu ada, Kamis ada. Nabi dilahirkan hari apa? Hari apa? Hari Senin. Nabi bilang ketika ditanya kenapa puasa Senin, dzalika yaumun wulitu fih. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Yang penting gitu. Meskipun tadi enggak harus pas, yang penting diyakini hari atau malam itu Nabi dilahirkan gitu. Nah, ini hadisnya yang paling penting, Pak. Coba bagaimana hadisnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, Pak. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Ini yang sering disampaikan di khutbah perayaan Maulid, pasti biasanya menyebutkan hadis ini, Pak. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Makanya di antara tujuan merayakan Maulid itu kita apa? Berharap dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad itu. Yang dawuh siapa, Pak? Di sini qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ditemukan di kitab hadis manapun, Pak. Soalnya kan soalnya apa? Soalnya Maulid itu nanti kita lihat kapan pertama kali muncul, itu di masa Daulah Fatimiyah itu. Belum ada di zaman Nabi, tapi kok Nabi pernah bersabda itu. Tapi kitabnya kitab kuning atau enggak, Pak? Kitab kuning gitu. Makanya di sini tidak disebutkan hadis ini rawinya siapa, yang meriwayatkan apa? Siapa? Terus berikutnya, waman anfaqa dirhaman fi maulidi. Kata Nabi, Pak, ini penting, Pak, dengarin. Siapa yang menginfakkan 1 dirham, Pak? Nah, kalau kita ya rupiah lah. Fi maulidi, di hari kelahiranku, faka'an nama anfaqa jabalan minadzab. Seakan-akan dia menginfakkan 1 gunung dari apa? Emas itu. 1 dirham saja itu nilainya apa? 1 gunung emas, Pak. Fi sabilillah ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Berarti yang mengagungkan Maulid bakal apa, Pak? Dapat syafaat Nabi. Yang berinfak, infak itu bisa tadi makanan, apa lagi, Pak? Nyumbang ke panitia Maulid, nyewa terpal dan seterusnya ya. Nah, itu apa? Kayak tadi apa? Menginfakkan apa, Pak? Gunung emas gitu. Ini kata Nabi, Pak, itu di dalam kitab ini, tapi tidak ditemukan siapa perawinya. Kalau kita lacak di kitab-kitab hadis juga enggak ditemukan itu. Sehingga hadis ini dalam pandangan ulama biasanya la aslalahu. La aslalahu itu apa? Tidak ditemukan di kitab-kitab apa? Hadis itu. Terindikasi hadis apa, Pak? Maudhu. Hadis maudhu, palsu. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq. Ini saya baca, Pak, biar jenengan
agak nyambung ketika bicara di masyarakat. Dengan kita nggak nyambung. Yang satu pro maulid dia bisa nerangkan gini-gini, jenengan pokoknya gak percaya aku. Mereka juga punya kitab. Ini perkataan Abu Bakar, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menginfakkan 1 dirham di maulid nabi, dia sahabatku di surga. Jenengan suka atau enggak jadi temannya Abu Bakar? Oh, suka. Apalagi di surga. Wa qala Umar radhiyallahu an man 'azzama maulidan nabiyyi faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan maulid nabi, dia menghidupkan apa? Islam. Berarti mensiarkan Islam, mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan apa? Maulid Nabi. Itu kata Umar ibn Khattab tadi. Wa qala Utsman man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi faka'annama syahida yauma waq'ati badrin wa hunain. Siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk membaca maulid nabi gitu. Untuk membaca maulid nabi itu seolah-olah sudah muncul kitab-kitab ini, Pak. Seakan-akan dia, Pak, ikut perang Badar dan perang Hunain. Ini sebuah kebanggaan, Pak. Kita ikut apa? Berjuang fi sabilillah, mempertahankan agama Islam. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. 2 ini. Karamallahu wajhah dan radhiyallahu anhu. Man 'azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang mengagungkan maulid nabi tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan iman. Maksudnya apa? Meninggalnya dalam keadaan apa? Mukmin itu. Dalam keadaan apa? Mukmin. Enggak mungkin dia mati kafir. Wala tamutunna illa wa antum apa? Muslimun. Itu berarti masuk dia di ayat itu. Berarti 4 Khulafa ar-Rasyidin itu, Pak, semuanya menyatakan tentang keutamaan apa? Maulid itu. Wa qala asy-Syafi'i, sekarang gilirannya Imam Syafi'i. Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa yang mengumpulkan untuk maulid nabi teman-temannya, ngundang, Pak, ngajak-ngajak WA, undangan dan sebagainya itu. Wa hayya lahu ta'aman, terus menyediakan apa? Makanan. Wa amila ihsanan, melakukan apa? Perbuatan baik. Ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada wassalihin, akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang shadiq, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Wa yakunu fi jannatin na'im, dia ya pasti masuk surga gitu. Semuanya ini ekspresi dari kecintaan apa? Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini hadis yang sering dikutip, Pak, biasanya kalau jenengan apa pernah mendengarkan acara-acara maulidan itu. Man ahabbani, siapa yang mencintaiku, siapa mencintai Nabi, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Makanya kemarin ada tetangga saya yang datang ke saya, masa maulidan nggak boleh? Wong Nabi bilang man ahabbani kana ma'i apa? Fil jannah, siapa yang mencintaiku. Padahal mencintai Nabi kan tidak harus apa? Maulidan dalam arti yang mereka apa? Pahami. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi itu ya bukti kecintaan. Kul in kuntum apa? Tuhibbunallah apa? Fattabi'uni. Ya. Mengikuti Nabi itu ya tidak, jangan dipahami cuma apa? Maulidan dalam konteks, dalam pemahaman yang mereka apa? Pahami. Inti dari kitab Madarijus Su'ud itu, Pak, meskipun menukil hadis itu, dan juga apa? Athar atau apa? Athar itu sesuatu yang disandarkan pada
sahabat dan juga Imam Syafi'i. Tapi yang jadi hujah kan hadis Nabi saja, Pak. Athar sahabat itu kan tidak jadi hujah itu. Meskipun bisa mendukung keterangan dari Nabi. Tapi yang menjadi masalah tadi, hadis man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillahi ta'ala, itu tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Terindikasi itu hadis apa? Hadis maudhu gitu. Meskipun itu sangat populer, Pak. Yang kedua, pendalilannya itu dari puasa Senin. Puasa Senin, hari Senin apa tadi? Hari dilahirkannya apa? Nabi Muhammad gitu. Ini bisa kita temukan di kitab yang kedua, yaitu kitabnya siapa tadi? Haulal Ihtifal Bidzikral Maulidi An-Nabawi Asy-Syarif, yang ditulis apa? Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini yang sering, bukunya yang sering dikutip oleh Gus Baha itu. Di kitab tersebut, Pak, ketika menjelaskan tentang anjuran merayakan Maulid itu, salah satu dalilnya yaitu hadis yang berbicara tentang apa? Puasa Senin. Hadis Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Nabi menjawab apa? Faqala fihi wulitu. Hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya. Dan di hari Senin itu aku dapat apa? Wahyu. Dalam riwayat yang lain, wa fihi bu'ithu, saya diutus juga hari Senin. Berarti hari Senin itu kelahirannya Nabi, diutusnya Nabi, dan Nabi dapat wahyu. Apakah hadisnya sahih? Rawahul Imam Muslim fi sahih fi kitab Siyam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya di kitab sahihnya di kitab apa? Kitab Siyam. Tentang anjuran apa, Pak? Puasa Senin. Puasa Senin itu dalilnya sahih. Ini apalagi riwayat Imam Muslim, kan jelas apa, Pak? Sahihnya gitu. Dari sini, Pak, dipahami Nabi merayakan kelahirannya dengan apa, Pak? Cara berpuasa. Tapi yang dilakukan Nabi dengan cara berpuasa itu bukan berarti kita merayakan Maulid Nabi juga harus dengan puasa. Bisa dengan puasa ataupun amal-amal yang lain. Makanya dipahami sawaun kana dzalika bisyamin au it'ami ta'amin au ijtima'in ala dzikrin au sholatin ala nabiyyi au sima'is syama'ilihi asy-syarifah. Bisa dengan puasa. Tapi masalahnya hari apa, Pak? Enggak sekarang. Kemis bisa, Pak, tapi kan harinya fase. Tapi pasnya ya Senin, Pak. Pas hari Kemis ya betul ada syariatnya, tapi kan apa? Bukan hari kelahirannya Nabi. Kalau hari Senin itu, hari Kemis itu apa? Tu'radul amal. Amal itu diangkat gitu. Atau bisa memberikan makanan tadi, sharing makanan, berkumpul, baca zikir, baca sholawat kepada Nabi, atau mendengarkan syama'ilihi syarifah, tentang apa? Cerita-cerita seputar apa? Nabi itu. Tidak harus dipahami dengan apa? Puasa itu. Makanya di sini dipertajam lagi. Hal yustaratu ayyakuna ihtifaluna bisyam. Apakah disyaratkan merayakan apa? Maulid Nabi itu harus dengan puasa, sebagaimana redaksi hadis Abu apa? Qatadah. Dijawab oleh Syekh Muhammad Alawi tadi. Merayakan Maulid Nabi itu jawabannya tidak harus dengan puasa, karena itu masail ijtihadiyah. Permasalahan apa? Ijtihad, sehingga caranya tidak harus dengan
puasa gitu. Jadi tidak harus dengan apa? Puasa itu. Ini kitab kedua, Pak. Yaitu apa? Kholal Ihtifal Bidzikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Kitab yang ketiga yaitu apa? Al-Adillah Asy-Syar'iyyah tadi, yang ditulis oleh siapa tadi? Syekh Izzuddin Husain Syekh itu. Di kitabnya Al-Adillah Asy-Syar'iyyah. Di kitab tersebut itu juga hampir sama, Pak, dengan kitab yang kedua, yang mana dalil yang digunakan Nabi apa? Berpuasa hari Senin. Ketika ditanya, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari yang ia dilahirkan itu. Dari dua kitab ini, Pak, sebenarnya kalau kita lihat pandangan para ulama ketika menafsirkan hadis Abu Qatadah tadi, misalnya di syarah Sahih Muslim, Pak, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, Pak, dalam syarah apa? Sahih Muslim itu ketika menyebutkan hadis Abu Qatadah tadi hanya memahami atau menjelaskan hadis tersebut bicara tentang keusunan apa? Puasa Senin. Memang secara historitas munculnya syariat itu, Pak, itu ekspresi kesyukuran Nabi dalam merayakan apa? Kelahirannya. Tapi yang menjadi masalah kan Nabi itu sahibu apa? Syariah, yaitu orang yang bisa apa, Pak, membuat syariat. Yang dilakukan Nabi itu kan syariat bagi umatnya, apalagi ini berkaitan dengan agama, Pak. Hanya semacam itu, sehingga tidak dibawa kepada perayaan Maulid. Misalnya ketika Syekh Alawi Ibn Abdul Qadir As-Saqqaf, Pak, ini ulama Yaman, Pak, tapi dia tidak setuju terhadap apa? Maulid. Kalau hadis itu mau dibawa ke apa, Pak, kesunan Maulid, itu tidak benar. Karena dalam mengekspresikan kegembiraan berbeda. Kalau Nabi kan puasa, tapi orang yang merayakan Maulid sekarang apa? Tadi di sini walaisal bih ihtifal, tidak harus berpesta, wan nasyid harus pakai lagu-lagu, wal qasaid qasidah wal madih, dan apa, Pak, sanjungan-sanjungan kepada Nabi. Mimma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala amara bi. Semuanya ini tidak pernah apa? Dilakukan Nabi dan tidak pernah diperintahkan. Wala fa'alahu ahadun minas sahabah wala tabi'in wa tabi'ihim. Demikian apa? Demikian juga tidak pernah apa? Dilakukan oleh salah satu pun dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu bisa dipahami ya? Oke, yang ketiga, orang yang pro terhadap Maulid itu menggunakan pendalilan dari puasa Asyura. Puasa apa? Asyura, yaitu tanggal 10 Syura atau Muharram ya. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi melakukan apa? Puasa Asyura itu. Ketika itu Nabi bertanya, kenapa kok orang Yahudi ini melakukan puasa? Dijawab, itu hari hadza yaumun sholeh, ini hari yang mulia karena Allah menyelamatkan apa? Bani Israel dari musuhnya. Setelah itu Nabi Muhammad bilang apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kalau begitu kita lebih berhak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Musa daripada kamu sekalian. Kamu sekalian itu maksudnya apa? Orang Yahudi mengikuti syariat apa? Nabinya atau Musa. Sehingga Nabi apa? Berpuasa dan memerintahkan umatnya atau sahabatnya untuk berpuasa. Dari hadis ini dipahami apa, Pak? Ekspresi kesyukuran terhadap apa? Kemenangan yaumun sholeh, hari yang baik,
Bagi orang Yahudi hari yang baik itu apa? Hari mereka bisa merdeka dari penjajahan apa perbudakan Fir'aun. Bagi kita umat Islam, hari yang paling mulia itu apa? Kelahiran Nabi. Sehingga maknanya sama, intinya apa? Gembira dan bersyukur atas sebuah nikmat. Diekspresikan dengan apa? Puasa. Tapi itu Pak, dalil ini kenapa kok mereka tidak puasa? Tapi meskipun membolehkan puasa Pak, tapi setahu saya mereka kalau bulan Maulid itu, Maulid puasa atau enggak Pak? Kan puasanya kan malah enggak dimunculkan toh. Yang lebih umum apa? Ya dengan bikin makan-makan acara dan seterusnya Pak itu. Yang keempat Pak, ini pendalilan yang paling menarik nih. Dalilnya pakai Abu Lahab tuh. Abu Lahab itu siapa Pak? Pamannya Nabi. Tempatnya di surga atau di neraka? Tidak ada orang yang dicap neraka kecuali siapa Pak? Abu Lahab. Tapi bisa dipakai dalil. Makanya kalau kata Gus Bahak, ini kata Gus Bahak, kita itu baca sendiri ya, tapi Gus Bahak nggak pakai kita ya, karena direkam nggak enak. Nggak ada yang pakai dalil Abu Lahab kecuali ini. Saking hebatnya orang Abu Lahab itu sudah jadi apa? Dalil. Padahal Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi dan dia sudah dicap oleh Allah menjadi penghuni neraka. Nah, di kitab Haulal Ihtifal Pak, itu dijelaskan bahwasannya Abu Lahab meskipun sudah dicap neraka ya, tabat yada abi lahabiu watab. Tapi Abu Lahab ini akan mendapatkan takhfif. Setiap takhfif itu keringannya, dispensasi dari siksa. Setiap hari Senin, karena Abu Lahab itu pernah sekali Pak gembira ketika apa? Lahirnya Nabi. Sebab lahirnya Nabi itu, gembira sebab lahirnya Nabi itu, Abu Lahab memerdekakan ya Pak? Suwaibah. Suwaibah itu apa? Budaknya. Ini di kitab Berjanji Pak disebutkan ya. Suwaibah itu memberi informasi, memberi tahu pada Abu Lahab tentang kelahiran anaknya siapa? Aminah, yaitu Nabi. Karena saking gembiranya Pak, Suwaibah itu langsung dimerdekakan gitu. Dan karena kegembiraannya terhadap kelahirannya Nabi Pak, dibuktikan dengan memerdekakan siapa? Suwaibah. Abu Lahab itu meskipun sudah dikatakan tabat yada abi lahabi watab, itu setiap hari Senin itu apa? Dapat dispensasi apa? Siksa. Sehingga menurut ini di syairnya Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi Pak. Nah, ini yang pernah dibacakan oleh Gus Bahak ya. Ini syair Pak atau nazam ya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini jadi dalil. Maksudnya apa? Idza kana hadza kafiran, apabila ini, maksudnya laki-laki ini kafiron, dia kafir. Siapa maksudnya? Abu Lahab. Kalau orang kafir ini saja gitu, ja'a dhammuhu, ja'a telah datang dhammuhu, apa Pak? Mengejek atau mencela. Celaannya itu sudah datang gitu. Bitabat yada, dengan apa? Surat tabat yada abi lahabiu
watab. Kalau sudah dicap itu Pak, tempatnya di mana? Fil jahimi mukhallada. Fil jahimi itu di neraka apa? Jahim. Dia mukhallada, kekal abadi Pak. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Datang kepadanya di hari Senin selalu Pak, maksudnya. Yukhaffafu, diringankan, anhu darinya, lisururi, karena kegembiraan, bi Ahmada. Bi Ahmada itu nama Nabi Muhammad itu kan salah satunya namanya apa Pak? Ahmad. Karena dia sebab gembira dengan apa? Kelahirannya Nabi di hari Senin, maka dapat dispensasi apa? Siksa. Berarti Abu Lahab saja yang kafir gitu Pak, di neraka jahim mukhalad itu kekal, karena dia pernah gembira di hari lahirnya Nabi, hari Senin, dengan memerdekakan siapa? Thuwaibah. Ini yang paling penting Pak, paling bawah. Coba jenengan angan-angan ya. Fama dhonnu, bagaimana pendapatmu atau sangkaanmu bil abdil ladzi tula umrihi, dengan hamba yang sepanjang umurnya, bi Ahmada, dengan Nabi, masruron, gembira. Jenengan tiap hari apa Pak? Baca sholawat, baca dzikir, baca berjanji, maulidan tiap hari. Wa mata muwahhidah, dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Maksudnya paham atau enggak? Maksudnya kalau Abu Lahab saja gembira sekali saja Pak, dengan apa? Lahirnya Nabi itu dapat dispensasi siksa. Kalau jenengan suka maulidan gitu, gembiranya tidak hanya sekali Pak. Apa Pak? Setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun, paling enggak 1 tahun kan ada event sekali. Kalau jenengan maulidannya pindah-pindah kan, ada orang Pak yang sukanya ngumpulin berkat gitu. Maulid ini pokoknya acara maulid kemana itu datang gitu. Kalau jenengan suka ngaji dimanapun datang, tapi sayangnya jarang Pak, tapi yang berkat banyak itu. Kalau ngaji itu jarang, saya ikut ngaji terus itu jarang. Tapi kalau berkat itu banyak Pak gitu. Dan apa? Ada berkatnya itu ditumpuk gitu. Itu kan gembira terus Pak kita. Kalau ada maulid, masa apa gak diperbolehkan, kan menunjukkan kecintaannya kepada Nabi. Itu diantara dalil-dalil apa mereka yang apa percaya tentang apa maulid. Tapi sebenarnya Pak, tentang hadis yang bicara tentang apa tadi, Abu Lahab itu dapat dispensasi apa? Siksa. Dalam pandangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Pak, dalam kitabnya Fathul Bari, hadis tersebut itu hadis dari Urwah, dari Zainab ibn Abi Salamah, bahwasanya Abu Lahab itu memerdekakan budaknya tadi, Thuwaibah. Yang Thuwaibah itu dulu pernah ngasih susu apa? Berikutnya apa? Nggak menyusui Rasulullah atau Nabi ya. Suatu hari keluarganya Abu Lahab Pak itu bermimpi ketemu siapa? Abu Lahab. Pernah ditanyakan, salah satu keluarganya tanya Pak kepada siapa? Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di neraka Pak? Ini mimpi Pak, ini nanti insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas tentang kasaf. Kasaf itu apa? Kasaf itu apa Pak? Membuka tabir alam gaib. Ini penting Pak. Jangan bisa tegak itu. Di antaranya melalui apa? Mimpi. Sehingga mimpi itu bagi orang yang melakukan tasawuf itu termasuk apa Pak? Dalil itu. Termasuk yang diceritakan di sini. Salah satu keluarganya siapa? Abu Lahab itu ketemu Abu Lahab di neraka dalam mimpi. Bertanya karena sudah divonis oleh Allah, tabat kata Abi Lahab wa tab.
Kata Abu Lahab, ma wajadtu ba'dakum rohatan, saya tidak pernah istirahat, maksudnya selalu disiksa Pak. Disiksa terus Pak itu di neraka. Ghaira anni suqitu fi hadhihi minni, akan tapi saya dikasih minum dengan ini Pak. Maksudnya apa? Dia mengisyaratkan ada lubang antara ibu jari dengan jari telunjuk. Ini yang dia minum, ngalir airnya tiap hari Senin Pak. Itu yang dijadikan dalil. Sehingga dalam Fathul Bari Pak, di sana dijelaskan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Lakinnau mukhalifun li dhahiril Quran. Kenapa? Karena hadis itu kan memberikan penjelasan bahwasanya amalan orang kafir itu memberikan manfaat di akhirat. Orang kafir melakukan kebaikan di akhirat dapat pahala atau enggak Pak? Misalnya ada Cina, rata-rata Cina itu kan gak Islam. Oh, dermawan sekali Pak, nyumbang sana nyumbang sini, nyumbang masjid juga Pak. Kira-kira apa? Masuk surga atau enggak? Nah, kata Ibnu Hajar Asqalani Pak, orang kafir meskipun melakukan amal soleh di dunia, karena syaratnya diterimanya amal soleh itu kan harus iman dulu Pak gitu. Ketika tidak ada iman, berarti amal solehnya tidak diganjar di akhirat. Karena Allah berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaan manthura. Orang kafir itu nanti kalau di akhirat Pak, karena dia pernah melakukan amal soleh, kebaikan, donasi macam-macam, nyumbang, itu ternyata faja'alnahu habaan manthura. Kayak apa Pak? Kayak yang debu berteburan Pak gitu. Kira-kira bisa diambil atau enggak? Enggak bisa gitu. Artinya tidak diterima. Yang kedua Pak, bantahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, tadi kan ru'ya atau ru'ya manam, yaitu mimpi. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah gitu. Ilham melalui mimpi itu bukan hujah. Sehingga dalil itu tidak bisa dijadikan tidak bisa diterima. Yang pertama kontradiksi dengan ayat Al-Quran. Yang kedua ilham atau mimpi itu tidak bisa dijadikan hujjah. Imam Suyuti sendiri bilang ilhamuna laisa bifaqdi thiqati min ghairi ma'sumin bihi bihujjati. Itu dalam Kaukab As-Sati ya. Ilham selain dari sahibul ismah Pak, maksudnya Nabi itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Lifaqdi thiqati, karena tidak bisa dipercaya. Kalau Nabi itu mimpi diceritakan sahabat itu wahyu Pak. Tapi kalau selain Nabi kan potensi dia berbohong, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ilhamuna laisa bifaqdi thiqati min ghairi ma'sumin bihi bihujjati, dalam Kaukab Sati dalam ilmu ushul fikih Pak. Nah, meskipun tadi Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi tadi membuat syair yang cukup bagus, dibacakan oleh Gus Ba juga, kan menarik Pak isinya. Meskipun menarik, sangat puitis, tapi kan bertentangan dengan tadi ayat Al-Quran dan itu hanya berdasarkan mimpi itu. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil itsnaini daiman yakhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi
Ini yang beda tadi. Kalau tadi apa? Kana tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata apa? Muwahhidah gitu. Yang berikutnya Pak, yang kedua yaitu kelompok yang kontra Maulid. Yang kontra Maulid itu biasanya madrasahnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian ulama-ulama Saudi, Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Saleh Fauzan dan seterusnya itu. Mereka kontra terhadap apa? Maulid. Kenapa? Karena Maulid itu tidak pernah dilakukan oleh salaful ummah atau generasi umat ini, yaitu Nabi dan para sahabat dan juga tabi'in. Yang kedua, merayakan Maulid itu sebagaimana orang Kristen apa? Merayakan Natal, Pak. Natal itu intinya apa? Merayakan kelahirannya Yesus. Kalau kita Maulid itu merayakan kelahirannya Nabi. Sama atau enggak? Sama. Nabi bersabda apa? Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum itu. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis Anas, Pak. Di kitab Bulughul Maram. Saya dengerin ceramahnya Syed Akil itu. Dia nyebut man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Saya enggak tahu ini hadis, athar atau apa gitu. Mengadet di kitab Bulughul Maram. Di belakang itu ada man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis Anas, Pak. Itu jelas apa? Sahihnya ya. Oke, yang berikutnya dalam perayaan Maulid Nabi banyak disertai maksiat. Misalnya apa? Pembacaan kitab Mawalid, nyanyian, musik, ikhtilat, menari dan seterusnya. Sehingga kelompok yang kedua ini pokoknya kalau Maulid apa? Bid'ah, nggak ada Maulid yang hasanah itu atau yang semuanya bid'ah. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana pendapat dan posisi Muhammadiyah ya. Ya. Ya kalau kita lihat Pak ya, referensi Maulid Muhammadiyah, sebenarnya Muhammadiyah itu sudah 1921 itu sudah hot bestur dulu. Itu pernah mengintroduksikan maklumat apa tentang Maulid. Coba ini baca gimana Pak? Muludan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1921. Kalau Muhammadiyah sekarang dibilang anti Maulid 1921 hot bestur Muhammadiyah sudah apa? Menyerukan tentang Maulid di SM Suara Muhammadiyah. Ini penting Pak, data di Muhammadiyah loh. Kita Muhammadiyah juga nggak tahu mungkin yes. Karena nggak pernah apa baca juga. 1921. Kemudian HPT lama atau masalah 5, HPT baru tentang seni dan budaya, pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah, Halaqah Tarjih tahun 2001, SM 1976, ini fatwa-fatwanya 1987, 2003, 2005, 2008, 2009. Semuanya bicara tentang apa? Maulid. Nah, bagaimana Muhammadiyah mendudukan Maulid? Ya, sebagaimana metodologi ijtihad Muhammadiyah, Pak. Ketika melihat sesuatu dipetakan dulu. Maulid itu masalah atau perkara apa, Pak? Keduniaan atau agama, Pak? Mau dibawa kemana? Kalau keduniaan ya berarti sekedar apa? Sekedar apa? Sekedar merayakan. Ada dalil yang khusus mendukung atau enggak? Tidak, berarti dalil umum. Kalau dibawa ke masalah agama atau diniyah, itu harus ada dalil khusus ya, termasuk yang membawa ke masalah agama tadi dengan mengutip hadis Nabi apa? Man a'dzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ternyata hadisnya maudhu kan gitu. Nah, sehingga perlu untuk dipetakan. Nah, kalau orang merayakan Maulid itu dibawa ke masalah apa? Kalau masalah agama harus ada dalil khusus.
Kalau keduniaan ya berarti antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Sehingga kalau mau dibawa ke ibadah, ibadah mana? Ibadah makhdoh atau ghairu makhdoh gitu. Kalau ibadah makhdoh harus ada kefiahnya. Nabi pernah nggak merayakan maulid gitu. Kalau tidak ya bisa masuk pada ibadah ghairu makhdoh. Tapi ibadah ghairu makhdoh itu sebenarnya muamalat apa? Dunyawiyah gitu. Nah sehingga berlaku kaidah ini Pak. Kalau al aslu fil ibadah apa? At-tahrim atau al-butlan hatta yadulla dalilu apa? Ala khilafah ala khilafihi. Atau al aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Kalau muamalat apa? Al aslu fil asya' al ibaha hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Nah, Muhammadiyah ketika menelusuri Pak, apakah ini masalah agama atau masalah apa? Dunia kita lihat dalam sejarah gitu. Dan ternyata maulid itu dalam lintasan sejarah Pak, baru muncul di masa dinasti Ubaid, yaitu dinasti Fatimiyah, yaitu Syiah Ismailiyah Pak. Syiah Ismailiyah itu nuansanya tasawuf Pak. Agama itu dibagi menjadi dua ya, ilmu batin dan ilmu zahir. Ilmu zahir itu syariat, ilmu batin apa? Hakikat itu. Sehingga para imam mereka itu mendapatkan ilmu batin itu. Nanti dari Syiah Batiniyah ini Pak, memunculkan apa? Paham dalam tasawuf namanya apa? Al-hulul, al-ittihad, wahdatul wujud. Masuk ke Nusantara, di antara tokohnya siapa Pak? Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti gitu. Nanti suatu saat kita bahas bagaimana paham wahdatul wujud itu. Bahwasanya semua alam semesta itu tajalliyat atau cerminan dari Allah. Yang hakiki itu hanya Allah gitu. Kalau kan jenengan lihat wajah itu, wajah yang hakiki kan wajahnya jenengan Pak. Tapi ketika jenengan bercermin itu akan memunculkan banyak wajah, tergantung berapa cermin yang digunakan itu. Berarti yang hakiki itu ya zatnya Allah. Allah itu ingin dikenal, makanya Allah menciptakan apa? Makhluk. Cara Allah supaya dikenal, maka dengan tajalliyat atau kalau kita gambarkan dengan berkaca gitu. Sehingga tadi memunculkan wajah-wajah yang lain, tapi wajah yang lain itu ilusi, yang hakiki siapa? Ya Allah saja. Berarti kita semuanya ilusi, enggak jelas gitu. Tapi kalau kita sudah nanti maqam fana akan menyatu dengan zat Allah. Makanya apa? Manunggaling kawula Gusti gitu. Ini tahun berapa? 4 Hijriyah ya. Terus Sultan Abdus Said Al-Mudhaffar ya, gubernur Irbil di Irak. Ini tahun ya, abad 7. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ya, sekitar abad berapa Pak? 7 itu ya. Berarti di masa Nabi belum ada Maulid Nabi. Yang pertama kali dinasti Fatimiyah. Baru Malik Al-Mudhaffar, yaitu gubernur Irbil di Irak. Kemudian apa? Salahuddin Al-Ayyubi ini yang sering dipakai dalil Pak, karena Salahuddin Al-Ayyubi itu memunculkan maulid, tapi ada kajian itu sebenarnya untuk kepentingan politik Pak, membangkitkan nasionalisme, karena ketika itu kan berperang melawan tentara apa? Tentara salib gitu. Nah dari sini Pak, intinya di Muhammadiyah memandang maulid itu termasuk apa tadi? Umur dunyawiyah. Sehingga maulid itu boleh dilakukan Pak. Tetapi kalau ada kepentingan untuk maslahat. Jadi kesimpulan kita, prinsip peringatan maulid dalam Muhammadiyah itu masuk muamalah dunyawiyah, sehingga hukum asalnya apa?
mubah. Tapi jenengan ketika merayakan Maulid nggak usah dicari dalilnya, Pak. Maksudnya dalilnya tadi man a'dzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, itu ya nanti jatuh pada apa? Jatuh pada apa? Kebid'ahan. Ya, sehingga Maulid di Muhammadiyah ya sekedar apa? Ya, kayak ini ngaji ini kan Maulid. Pas hari apa? Maulid. Boleh dilakukan berdasarkan maslahat. Kalau dianggap apa ada kemaslahatan. Kalau tidak ya berarti tidak. Misalnya sekarang PP Muhammadiyah tidak ada enggak Pak, instruksi Maulid? Enggak ada toh. Itu dianggap tidak ada masalah ya enggak apa-apa, jenengan enggak usah pertanyakan loh PP kok enggak ada instruksi Maulid Nabi. Berarti ya tidak ada, belum dianggap tidak ada masalah untuk konteks ini loh Pak. Selama ini warga Muhammadiyah ya sudah baik memahami Nabi kan gitu misalnya. Tapi kalau jenengan di masyarakat yang masyarakatnya saja sejarah Nabi saja nggak tahu, yang momen Maulid ini penuh untuk dipakai untuk memperkenalkan siapa sosok Nabi. Yang kedua, menghindari cerita-cerita dari hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jangan nggak boleh cari justifikasi Pak dari hadis palsu atau maudhu'. Orientasinya meningkatkan iman dan mahabbah, dan secara khusus ta'lim atau tadabbur sirah nabawiyah itu boleh. Tapi jangan dicampur dengan TBCS. TBCS misalnya nanti suatu saat kita kaji ya. Kita Maulid ini apakah semua isinya itu baik gitu. Meskipun isinya kan 3 Pak. Apa? Pujian, sholawat, terus cerita Nabi. Bicara tentang diantaranya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya alam semesta selama 2000 tahun. Semua alam semesta itu tidak akan wujud kecuali dari Nur Muhammad. Ada hadisnya atau enggak? Itu. Maksudnya hadisnya sahih atau tidak? Itu kan berkaitan dengan keyakinan. Sehingga kalau di Muhammadiyah misalnya Maulidan, jangan jenengan ada pembacaan apa Pak? Berjanji ya, itu. Nanti masalah Pak, atau tiba mahalul qiyam juga. Ya kalau semacam itu nggak boleh Pak, berarti jenengan merayakan Maulid di Muhammadiyah tapi ada mahalul qiyamnya, ada apa? Berjanji terus ada apa? Tiba, itu nggak boleh itu. Ya kalau dangdut itu pendekatannya irfani Pak, pantas atau enggak gitu. Ya kemudian apa? Tidak maksiat, israf atau tabdzir. Misalnya tadi apa Pak? Bikin acara besar-besarnya, dananya besar gitu, masjid enggak keurus, sekolah enggak keurus, untuk apa? Maulidan. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Nggih, monggo Pak. Gimana Pak? Ya, itu hadis itu di Bukhari Pak. Tapi bukan hadis marfu. Bukan apa hadis marfu itu. Kalau hadis marfu itu pasti sama Imam Bukhari disebutkan sanadnya secara apa? Secara lengkap Pak. Makanya hadatsana dan seterusnya itu. Nah, dan hadis tadi itu dia hadis tadi Pak namanya mu'allaq. Mu'allaq itu tidak disebutkan sanadnya. Biasanya ada di Sahih Bukhari itu dia mauquf atau mursal Pak, biasanya gitu. Dia berarti kalau enggak sahabat tabi'in, Imam Bukhari menyebutkan semacam itu. Yang semacam itu Pak, ada yang sahih, ada yang tidak gitu. Ada yang sahih, ada yang tidak. Kalau yang disepakati sahih itu yang marfu dari Nabi, ada
sanadnya. Biasanya disebutkan sama Imam Bukhari itu di bab depan, Pak. Misalnya kitab Busiam, nanti ada hadis, ada keterangan sahabat atau tabi'in. Yang semacam ini ada yang sahih, ada yang tidak. Tapi kalau yang marfu dari Nabi itu pasti apa? Sahih. Sehingga hadis Urwah tadi, Pak, yang bercerita tentang Abu Lahab itu dikritik oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Kenapa kok dikritik? Karena tadi hadis Urwah ini dia mursal. Mursal itu ada seorang tabi'in meriwayatkan hadis yang bisa tadi tiba-tiba dari Rasulullah, padahal ini juga tidak dari Rasulullah, Pak. Ada sahabat yang dibuang gitu. Kalau ada sahabat yang dibuang itu kan bisa jadi dia tabi'in dapat dari tabi'in terus dari Rasulullah. Kalau yang dibuang sahabat itu kan tidak masalah karena semua sahabat adil atau udul kan gitu. Maksudnya tidak mungkin berbohong dalam masalah agama. Yang jelas hadis Urwah ini kata Ibnu Hajar Asqalani, Pak, itu bertentangan dengan dohir ayat Quran tadi, wa qadimna ilama amilu min amalin faj'alnahu habaan mansura. Yang kedua itu tadi hanya ru'ya manam, hanya mimpi saja. Sehingga hadis semacam ini meskipun di Sahih Bukhari itu dianggap tidak pasti sahihnya, kecuali kalau Imam Bukhari menyebutnya marfu. Marfu itu kan wama, kata Imam marfu itu kata Imam Baikuni ya, Mandumah Baikuni ya, Mandumah al-Baikuniyah, Pak, dalam ilmu hadis. Gimana? Wa ma adhaftahu ilan nabiyyi min qaulin wa fi'lin. Enggak, sebentar Pak, di maudhu. Lupa saya. Marfu itu intinya apa? Ma'udhifa ilan nabi. Hadis yang disandarkan pada Nabi. Min qaulin au fi'lin au takririn. Bukan Baikuni, Pak. Kalau Baikuninya lupa saya gitu. Itu nanti tercampur ke mauquf itu. Wa ma adhaftahu min qaulin au fi'lin fa mauqufun zukin. Tapi intinya kalau enggak pakai Baikuni itu syi'ran ya. Kalau pakai bahasa biasa, hadis marfu itu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Hadis yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan. Pokoknya hadis yang ada qala Rasulullah itu hadis marfu. Yang semacam itu pasti sahih kalau di Sahih Bukhari. Kalau enggak marfu berarti ada kemungkinan ada yang sahih, ada yang tidak. Dan itu jumlahnya enggak banyak ya, yang tidak marfu itu. Oke, yang lainnya ada? Cukup ya? Oke, monggo Pak. Oke. Muhammadiyah itu enggak mau menunjukkan tapi mengadakan milad Muhammadiyah, milad Aisyah, milad rumah sakit dan sebagainya. Milad PCM juga, Pak. Yang milad itu tadi, Pak, kalau di Muhammadiyah, Pak, metodologi ijtihad Muhammadiyah atau manhaj tarjih Muhammadiyah ketika melihat sesuatu sebagaimana dalam masail khams, kitab 5 masalah, dipetakan dulu. Ini masuk wilayah agama atau dunia gitu. Kalau milad itu dunia atau agama, Pak? Jenengan bilang agama ya susah, Pak, nyari dalilnya itu. Di mana itu kecuali dalil umum-umum gitu. Dalil silaturahmi, dalil Pak, syiar agama itu kan dalil umum, Pak, tidak dalil khusus gitu. Sehingga yang masuk muamalat dunyawiyah. Kalau muamalat dunyawiyah berarti antum a'lamu bi umuri dunyakum. Enggak boleh jenengan misalnya siapa yang mendatangi milad Muhammadiyah seakan-akan berinfak dengan apa? Itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu urusan ke duniaan itu.
Sehingga milad itu kalau urusan keduniaan ya melakukan bid'ah ya nggak apa-apa kan, urusan keduniaan bukan agama. Maulid Nabi kalau mau dirayakan Muhammadiyah tetap melihat muamalat dunyawiyah, tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau nggak merayakan Maulid Nabi berdosa, itu malah nggak boleh ya. Kalau mau dirayakan ya sekedar apa Pak? Merayakan sekedar syiar aja, itu urusan ke duniaan, nggak ada pahala yang secara khusus itu. Jawabannya simpel Pak, Muhammadiyah kok anti maulid tapi milad. Sebenarnya Muhammadiyah bukan anti maulid Pak, maulid boleh tapi perkara dunia itu pun kalau merayakan bukan harus pakai berjanji. Kalau pakai ini malah itu tidak mencerminkan apa Pak, Muhammadiyah. Misalnya PCM Kanor bikin maulidannya mahalul qiyamah, itu malah justru dikritik gitu loh. Meskipun kita tidak menganggap maulid itu bid'ah. Kenapa? Karena itu muamalat dunyawiyah. Kalau dibawa ke persoalan agama, nah itu baru ada bid'ah atau tidak kan itu Pak ya. Sederhana saja itu kan. Milad itu urusan keduniaan, urusan keduniaan kan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oke, mungkin sekian kurang lebihnya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.